Tujuan penebusan bukan untuk membuat saudara kalau mati masuk sorga, bukan. Tujuan penebusan adalah mengembalikan saudara. Kalaupun kita harus menderita dalam dunia ini, it's okay. Kalau saudara pernah mendengar khotbah pengajaran seperti itu, minta maaf, itu adalah khotbah atau pengajaran yang separuh kebenaran. Engkau bukan lagi orang yang flegmatis, engkau bukan lagi orang gabungan antara melankolis dengan kolerik. No. Bersumber dari roh antikristus. Rencana dan kehendakmu itu yang kau terus wujudkan dalam hidup kami. Biarlah engkau nyatakan isi hatimu, engkau nyatakan pikiran-pikiranmu. Berbicaralah kepada setiap kami, curahkan roh hikmat dan pewahyuan bagi kami. Berbicaralah, sampaikan isi hatimu, sampaikan firman-Mu, ubahkan hidup kami. Dan kami percaya ini waktunya anak-anak Allah dinyatakan. Ada terang kemuliaan Tuhan, ada sukacita abadi yang terus terpancar lewat hidup dan keberadaan kami. Di dalam nama Yesus, kami buka hidup kami dan kami dedikasikan sepenuhnya di mezbah-Mu. Yang percaya sama-sama katakan, amin, 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 amin. Saudara dipersilahkan duduk kembali. Puji Tuhan, shalom, selamat pagi semuanya. Satu sukacita bisa kembali berinteraksi dengan saudara, walaupun hanya lewat Zoom ataupun internet di medsos masing-masing. Nah, dalam kesempatan pagi hari ini saya ingin terus melanjutkan apa yang saya percaya menjadi pesan Tuhan bagi setiap kita, gerejanya. Saya mengajak untuk kita sekali lagi bisa membaca di dalam kitab Wahyu pasal yang pertama, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18. Kalau semua sudah mendapatkannya, saya akan mengajak untuk kita bisa membaca sama-sama Wahyu pasal yang pertama, ayat 10 sampai ayat yang ke-18. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh. Dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, dan suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Amin. Kekasih Tuhan, satu hal yang saya mau tegaskan buat saudara dari teks pembacaan ayat firman ini, satu hal yang saya ketahui, berbagai pernyataan roh, berbagai nubuatan dan pewahyuan yang ditulis oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos,
yang kemudian kita kenal dengan sebutan Kitab Wahyu, yang seringkali banyak dijadikan rujukan oleh orang-orang ketika berbicara dan berkhotbah tentang akhir zaman. Ya. Di dalam ayat yang ke-11 secara spesifik, Roh Kudus berbicara kepada Rasul Yohanes, apapun yang kau akan lihat, apapun yang akan kau terima sebagai penyingkapan pewahyuan, tuliskanlah dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat. Ada jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia, dan BCC. Ini adalah 7 jemaat yang ada dalam pengayoman Rasul Yohanes. Dan saya masukkan BCC karena kebetulan saya yang menjadi pemimpin di sana. Apa alasannya? Tujuannya tidak lain adalah karena Tuhan menghendaki agar gerejanya bisa mengambil posisi dan peranan penting di event akhir zaman yang akan terjadi. Bagi banyak orang lain, berbagai event akhir zaman itu mungkin menakutkan, mungkin membuat hati jadi ciut. Kenapa? Karena sepertinya seluruh dunia betul-betul dikuasai oleh kegelapan dan dicengkeram oleh kekelaman. Tapi merujuk kepada apa yang dinubuatkan dalam kitab Yesaya pasal yang ke-60, saya justru melihat semakin dunia ini bertambah gelap, maka ketika terang Tuhan datang atasmu, kegelapan itu akan sirna begitu saja. Dan terang sekecil apapun, kalau di tengah kegelapan, akan bersinar dengan sangat jelas. Karenanya hari ini saya bisa deklarasikan, aku nubuatkan di dalam nama Yesus, kekasih Tuhan, yang engkau butuhkan dalam hidupmu hari-hari ini adalah datangnya firman. Dan ketika firman itu datang atasmu, pastikan firman itu engkau gosok masuk dalam hidupmu, sehingga mulai membuat batinmu berkobar-kobar, menyala-nyala. Karena itu pertanda ada kehidupan ilahi yang Tuhan injeksikan masuk dalam hidupmu. Dan dari dalam kehidupan ilahi itu, Yohanes pasal pertama memberi penegasan, di dalam firman ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Dan terang itu bercahaya, kegelapan tidak berkuasa atas terang itu. Hari ini aku deklarasikan atasmu, hai jemaat, suara Tuhan sedang datang atasmu, firman-Nya sedang datang dalam hidupmu. Terima itu, yakini itu, gosokkan masuk dalam hidupmu, dan kau akan mendapati kehidupan ilahi akan menggantikan kehidupan manusiawi yang kau miliki. Di dalam kehidupan ilahi itu ada terang, dan terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak berkuasa atasnya. Aku deklarasikan jemaat, masanya sudah tiba untuk terang Tuhan bercahaya di dalam hidupmu. Dan ini waktunya, walaupun dunia semakin gelap, dunia semakin pekat, tapi terang Tuhan bercahaya lebih terang lagi, menembus gelapnya malam, menghancurkan kekelaman. Karena terang Tuhan lebih berkuasa dari kegelapan. Terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Come on, dimanapun saudara berada, saya mau engkau membuat deklarasi ini dengan bersuara, ya, dimanapun engkau berada, bersuara. Kalau bisa dengan suara yang keras, katakan, aku adalah terang Tuhan yang sedang bercahaya di tengah kegelapan. Karena suara Tuhan datang atasku, aku percayai suara Tuhan itu ada kehidupan ilahi yang menggantikan kehidupan manusiawiku. Dan itulah yang membuat terang Tuhan bercahaya di tengah kegelapan. Terjadilah atasku. Amin. Haleluya. Haleluya. Kalau saudara memperhatikan lebih lanjut kitab Wahyu pasal yang pertama, dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16, Alkitab menceritakan manifestasi pernyataan Yesus yang sudah dipermuliakan di sebelah kanan Bapa di sorga.
Alkitab menuliskan ada seseorang yang seperti anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki. Di dadanya ada berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ini Yesus yang sudah berfungsi sebagai imam besar agung buat kita, ya. Yang ditulis sebagai berlilitkan, mana itu? Di dadanya ada berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ini adalah sama seperti lempengan emas yang dipakai oleh para imam. Di tengah lempengan itu ada 12 batu yang diukir nama suku-suku Israel. Tapi di dalam ayat di Wahyu pasal yang pertama ini tidak ditulis ada batu-batu yang diukir nama-nama Israel, karena sudah berganti. Yesus bukan hanya imam besar bagi suku-suku Israel, Yesus adalah imam besar bagi kita semua. Yang setuju katakan amin. Kalaupun di dada yang berlilitkan ikat pinggang dari emas itu ada nama-nama yang ditulis. Yang ditulis di sana bukan lagi 12 suku Israel, tapi yang ditulis di sana adalah namaku dan namamu. Amin, saudara. Lebih lanjut ditulis di dalam ayat yang ke-14. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah. Matanya bagaikan nyala api. Kakinya mengkilap seperti tembaga yang membara dalam perapian. Dan ketika dia mengeluarkan suara, suaranya terdengar bagaikan desau air bah. Lalu Alkitab mengatakan, pada waktu Yohanes melihat dia, Yohanes tersungkur seperti orang mati. Tapi Yesus yang sudah dipermuliakan tadi, yang menjadi imam besar buat setiap kita, dituliskan di dalam ayat yang ke-17, meletakkan tangan kanannya atas Yohanes, lalu kemudian berfirman, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Inilah penyingkapan pewahyuan tentang keberadaan Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati, yang dipermuliakan di sebelah kanan Bapa di sorga. Penyingkapan pewahyuan Kristus yang seperti inilah yang menyatakan diri dalam kemuliaannya, dalam segala otoritas dan kekuasaan. Seperti inilah yang kita butuhkan untuk kita menjalani hari-hari kita di hari-hari yang terakhir ini. Kalau saudara menjalani kehidupan sehari-harimu di atas dasar pewahyuan tentang keberadaan Yesus yang ditulis di dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes belaka, tidak cukup buat kita. Gelombang dan kegoncangan yang akan terjadi di depan menuntut dan membutuhkan kita menerima penyingkapan pewahyuan tentang keberadaan Kristus yang lebih dari sekedar sang penyembuh, lebih dari sekedar orang yang membangkitkan, lebih dari sekedar Yesus yang memberitakan kabar baik. Kita butuh lebih dari itu. Kalau saya mencoba membaca dalam terjemahan sederhana Indonesia, saya mendapati ayat 17 dan 18 berbunyi seperti ini. Mungkin kalau operator bisa memunculkan ayatnya, itu dia. Mari saya ajak untuk kita lihat dan kita baca bersama-sama. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, Wahyu 1 ayat 17 dan 18 dituliskan, ketika saya melihatnya, saya langsung tersungkur di hadapannya, dan saya merasa seluruh kekuatan saya hilang, seperti mati mendadak. Lalu dia meletakkan tangan kanannya pada saya dan berkata, perhatikan penyingkapan pewahyuan yang Yesus berikan.
Inilah dimensi penyingkapan pewahyuan yang datang kepada murid-murid saat mereka diombang-ambingkan gelombang. Inilah dimensi penyingkapan pewahyuan yang sama, yang akan membuat kita seperti Petrus bisa melangkah keluar dari perahu kemanusiawian kita dan akan mengkondisikan setiap kita mampu berjalan di atas berbagai macam gelombang dan kegoncangan dunia yang sekarang sedang terjadi atau yang akan datang, yang akan terjadi di masa depan. Kita tidak perlu tenggelam oleh karena ketakutan, kita tidak perlu hanyut oleh karena berbagai peristiwa negatif yang akan terjadi. Kita juga tidak perlu terintimidasi oleh berbagai event-event menakutkan, berbagai event musibah, berbagai event bencana alam yang seperti selama ini sudah banyak didengungkan oleh para pendeta yang mengkhotbahkan tentang akhir zaman dan justru membuat semua kita jadi ketakutan. Karena penyingkapan pewahyuan itu dimulai dengan sebuah pernyataan, jangan takut. Itu sebabnya hari ini aku deklarasikan di dalam nama Yesus, segala bentuk ketakutan, takut mati, takut mengalami kegoncangan, takut mengalami aniaya, apapun bentuk ketakutan yang selama ini muncul dalam hidupmu, hari ini sebagai hamba Tuhan, aku hancurkan, aku remukkan, aku cabut sepenuhnya dari hidupmu. Di dalam nama Yesus, segala bentuk roh ketakutan itu aku netralisir dari pikiran dan emosimu. Aku buang jauh-jauh dari hidupmu di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Alkitab menuliskan dalam ayat yang ke-17, Dia meletakkan tangan kanannya pada saya dan berkata, jangan takut, akulah yang selalu ada, baik sebelum awal mula penciptaan maupun sesudah semua ciptaan hilang lenyap. Akulah kehidupan, biarpun aku pernah mati, tetapi lihatlah, aku hidup sekarang dan hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang kunci kerajaan maut. Jadi aku berkuasa penuh untuk menentukan kapan setiap orang mati. Dan aku juga berkuasa menghidupkan kembali manusia yang sudah mati. Wih, amin saudara. Dari penyingkapan pewahyuan tentang keberadaan Yesus yang berdaulat, penyingkapan pewahyuan tentang keberadaan Kristus yang menentukan, yang menetapkan segala sesuatu, berdaulat atas segala sesuatu, bahkan atas hari kematian. Dan Dia menetapkan itu semua lewat firman-Nya. Dari sini saya mau kita bisa mengambil sebuah pemahaman. Dan saya berdoa, Roh Kudus tanamkan pemahaman ini dalam hidupmu. Bahwa yang kita butuhkan dalam hidup ini, apapun yang terjadi, apapun yang akan kita hadapi, yang kita butuhkan dalam hidup ini hanyalah firman-Nya. Karena ketika Sang Raja itu sudah berfirman, apapun yang menjadi fakta dan kenyataan dalam hidup sehari-hari kita, pasti harus langsung menyesuaikan diri dengan firman yang Dia sampaikan. Yang setuju katakan amin. Kitab Roma pasal yang keempat memberikan penjelasan. Abraham itu bukan bapak siapa-siapa. Abraham itu tidak punya anak sampai pada hari tuanya. Tapi perubahan terjadi dalam hidup Abraham ketika firman datang dalam hidupnya. Yang tidak ada dibuat menjadi ada.
yang tidak mungkin dibuat menjadi mungkin hanya karena datangnya firman. Nah, Injil Yohanes pasal yang pertama, kalau saudara membaca Yohanes 1, mungkin saya ajak untuk kita bisa melihat sejenak. Batasi kitab Wahyu karena kita nanti akan kembali lagi ke sana. Tapi lihat terlebih dahulu Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ketiga. Firman Tuhan menuliskan segala sesuatu, all things, semuanya dijadikan oleh firman. Dan tanpa firman tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi maksudnya apa ini, Pak? Maksudnya apapun yang menjadi kondisi dan keadaan yang saudara hadapi, kalau saudara tidak menyukai kondisi yang sedang engkau hadapi, untuk terjadinya perubahan dalam hidupmu, yang engkau butuhkan adalah firman. Karena ketika saudara mendesak masuk dalam hadiratnya, engkau meminta supaya Bapa memberikan firman kepadamu berkaitan dengan situasi, kondisi, dan keadaan yang saudara sedang hadapi, yang tidak engkau sukai, yang otomatis bertentangan dengan janji Tuhan, bertentangan dengan pernyataan roh yang Tuhan pernah berikan. Maka untuk mengubah kondisi tersebut, yang engkau butuhkan adalah firman. Karena Alkitab menuliskan firman menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Firman menciptakan segala sesuatu. Jadi kalau saudara sedang merasa tidak nyaman, engkau lagi sakit, engkau sedang menghadapi tantangan yang berat, yang saudara butuhkan adalah firman untuk mengubah kondisi yang ada. Dan ketika Tuhan memberi firman, yang saudara lakukan hanyalah perlu belajar percaya. Percayai firman itu. Buat firman itu bergetar dalam batinmu. Saya berikan sebuah ilustrasi. Ambil katakanlah, saya memegang garpu tala. Saudara tahu garpu tala ya? Buat saudara para penyanyi, para musisi, saudara paham. Untuk menyelaraskan nada suara piano, nada suara gitar, dibutuhkan ada satu standar frekuensi suara yang memberi nada dasar. Nah, ambil katakanlah ini garpu tala, nada dasarnya C. Saya ketukkan tung. Kalau ini garpu tala yang sedang mendengung, mengeluarkan suara, saya dekatkan pada garpu tala lain yang hanya diam saja. Itu kalau didekatkan, itu akan membuat garpu tala yang kedua yang selama ini diam saja, itu akan mulai mengeluarkan getaran yang kurang lebihnya sama. Tung, begitu didekatkan, ini akan mengeluarkan bunyi yang sama. Ngung. Maksudnya apa? Perhatikan. Dari sorga, dari ruang tahta, Bapa sudah mengeluarkan firman buat setiap kita. Aku adalah roh yang menghidupkan. Aku adalah anak yang dikasihi, yang dibedakan dan diistimewakan oleh Bapa. Ya. Kitab 1 Korintus 15 menuliskan hal itu. Kitab Matius pasal yang ke-6 menuliskan hal itu. Dari ruang tahta ada suara, ada firman dari Bapa. Roh dicurahkan menghidupkan ayat-ayat firman yang ada. Tapi masalahnya ketika Roh Kudus membawa firman itu datang dalam hidup kita. Kalau saudara rindu dalam hidupmu terjadi perubahan, saudara harus pastikan frekuensi suara firman Tuhan yang keluar dari ruang tahta, keluar dari mulut Allah, yang mendengung di dalam alam roh ini, juga harus mendengung di dalam batinmu. Harus berbicara, harus terus terngiang, harus terus berkobar dalam batin saudara. Yang setuju katakan amin.
permasalahan yang selama ini kita miliki, suara Tuhan sudah dilepaskan. Tapi suara Tuhan itu hanya ada di dalam alam roh, terus mendengung, terus terngiang dalam alam roh. Tidak kita tarik, kita dekatkan dalam diri kita. Kenapa? Karena ada banyak jemaat yang pasif. Tapi hari ini saya mau tegaskan buat saudara, jangan jadi pasif. Saya mau semua saudara dengan aktif dan agresif menangkap firman yang sedang terus Tuhan dengungkan di dalam alam roh, untuk masuk dalam batinmu dan membuat manusia rohmu mendengungkan suara Tuhan yang sama. Coba lihat sama-sama Yohanes 1 ayat yang ke-12. Yohanes 1 ayat yang ke-12 menuliskan seperti ini. Tetapi semua orang yang menerimanya, nanti garis bawahi kata menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Perhatikan sekali lagi, semua orang yang menerimanya, menerima firman, diberi oleh firman kuasa atau otoritas, exousia, hak, legalitas untuk menjadi anak-anak Allah. Kata menerimanya ditulis dengan kata Yunani lambano, yang punya arti to take with the hand, mengambil, menangkap dengan tangan. Ini tindakan aktif. Oke, perhatikan itu. To lay hold, untuk memegang. Ini juga tindakan aktif. To receive a person, untuk menerima satu pribadi. Itu arti kata lambano. Ini kembali tindakan aktif. Entah saudara memegang, entah saudara mengambil, entah saudara menerima. Ini tindakan aktif yang kita semua harus lakukan. Jadi perhatikan prinsipnya. Saya yakin pada hari-hari ini Tuhan yang terus menyertai perjalanan umatnya, menyertai perjalanan hidupmu, tidak pernah tinggal diam. Karena dia menyadari, dia tahu betul, untuk kita bisa berkemenangan menghadapi apa yang harus kita hadapi, kita butuh firman. Setuju? Amin, saudara. Dan Tuhan menyatakan kedaulatan kuasanya di dalam firman-Nya. Yang tidak ada bisa menjadi ada. Dengan firman-Nya yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi untuk kita terhubung dengan realita kerajaan yang tidak tergoncangkan, yang membuat kita jadi berbeda dibandingkan dengan orang-orang lain, yang akan membuat engkau selalu berkemenangan dalam segala hal. Gelombang, badai, kegoncangan boleh terjadi, tapi itu semua tidak akan bawa efek negatif dalam hidup kita. Untuk kita bisa menikmati semua keistimewaan itu, kita membutuhkan firman-Nya. Itu sebabnya saya percaya dari generasi ke generasi, dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, Tuhan selalu memberi firman untuk menyertai perjalanan hidupmu dan untuk memberi kepastian engkau berkemenangan dalam segala hal. Dan di hari-hari ini, di masa-masa seperti sekarang ini, saya yakin firman yang ditulis dalam kitab Yoel pasal yang ketiga sedang terus Roh Kudus hidupkan, sedang terus Roh Kudus dengungkan di tengah-tengah kita. Baiklah orang yang tidak berdaya tetap membuat deklarasi dan pengakuan, aku ini pahlawan. Jadi walaupun saudara merasa lemah, tapi jangan biarkan dari mulutmu
keluar pernyataan betapa lemah dan tak berdayanya engkau. Walaupun engkau merasa lemah, walaupun engkau merasa tak berdaya, tapi karena firman sudah datang atasmu, baiklah engkau mulai membuat deklarasi yang selaras dengan firman itu. Engkau buat apa yang menjadi suara Tuhan di dalam alam roh yang Dia sampaikan kepada gerejanya. Oh, hari ini saya mau deklarasikan, hai gereja Tuhan yang hidup pada akhir zaman, hendaklah engkau membuka telingamu untuk mendengar apa yang dikatakan roh pada jemaat-jemaat. Dan roh sedang berbicara kepada setiap kita. Baiklah orang yang tidak berdaya mulai berkata, aku ini pahlawan. Amin. Bahkan engkau sebagai orang percaya, engkau harus menyadari roh Kristus sudah ditanam dalam hidupmu. Dan karena adanya keberadaan Kristus dalam diri kita, engkau bisa mulai melangkah dengan iman. Dan engkau membuat deklarasi, aku adalah roh yang menghidupkan. Inilah suara Tuhan yang sedang terus didengungkan di dalam alam roh. Tapi saudara harus tarik suara Tuhan itu. Ini harus menjadi tindakan aktif yang engkau lakukan. Tarik suara Tuhan itu, dekatkan pada batin kita. Buat batin kita mulai berkobar-kobar. Buat batin kita mulai menyala-nyala sebagai sebuah pertanda, getaran, frekuensi suara Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan mulai juga bergema dalam batin kita. Saya tahu ada banyak orang percaya, termasuk hamba-hamba Tuhan, yang sedang terdampak oleh pandemik COVID-19 ini. Ya, ada banyak dari kita secara finansial mulai mengalami, wah, jumlah pendapatanku menurun tajam. It's okay. Karena percayalah, walaupun jumlah pendapatanmu turun, tapi porsi berkat yang Bapa sediakan bagimu tidak akan pernah berkurang. Karena engkau adalah anak yang dikasihi. Oh, deklarasikan, aku adalah anak yang dikasihi, yang dibedakan, yang diistimewakan oleh Bapa sendiri. Sehingga sebagai akibatnya tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi ketakutan. Kenapa? Karena yang mendengung, yang berbicara, yang terngiang dalam batin kita adalah suara Tuhan. Selama sekian waktu lamanya saya mendapati ada banyak dari kita yang batinnya terus mengeluarkan suara yang sumbernya dari dunia ini. Dunia khawatir, dunia mengatakan mate lo. Kita pun mendengungkan suara yang sama, mati aku, mati aku, mati aku. Karena saudara membawa frekuensi kehidupan yang masih selaras dengan dunia ini. Tapi ketika saudara terus mengambil suara Tuhan yang Dia sedang perdengarkan di dalam alam roh, maut telah ditelan dalam kemenangan. Itu yang terus engkau dekatkan, itu yang terus engkau perdengarkan dalam batinmu. Apa yang terjadi? Engkau tidak akan lagi ketakutan, tidak akan ada lagi intimidasi, tidak akan ada lagi suara-suara kekhawatiran yang terus terngiang, terus berbicara dalam batinmu. No way. Kenapa? Karena firman yang Tuhan berikan hidup dan berkuasa, memberikan kehidupan dan sekaligus memberikan kita kuasa. Batasi Injil Yohanes 1. Lihat kitab Ibrani pasal yang keempat. Ibrani 4 ayat yang ke-12. Firman Tuhan menuliskan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan
dan pikiran hati kita. Perhatikan sekali lagi, sebab firman Allah hidup dan kuat. Ini adalah nature dari suara Tuhan. Sifat dasar dari firman, yaitu hidup dan kuat. Alive and full of power. Dalam terjemahan Amplified ditulis dengan kata making it active. Membuat aktif and effective, energizing. Itu penjelasan yang diberikan dalam terjemahan Amplified Bible. Membuat aktif, membuat efektif, memberi energi. Kata energi ini sama dengan kehidupan. Karena energi adalah sesuatu yang mampu menggerakkan dan memberikan kehidupan. Nah, saya kasih contoh. Tablet saya ini untuk bisa hidup dan aktif butuh baterai. Baterai itulah yang memberi energi untuk menghidupkan, mengaktifkan, memfungsikan tablet ini. Saudara memiliki televisi. Televisi itu membutuhkan listrik sebagai energi untuk menghidupkan, untuk memfungsikan, untuk mengaktifkan TV yang ada. Sampai sini paham? Saudara yang paham kasih jempol dulu lah, jangan diem aja dari tadi. Oke. Nah perhatikan, sekarang manusia ciptaan baru. Saudara sudah memiliki kehidupan, tapi ini disebutnya dengan kehidupan manusiawi, atau istilah bahasa Inggrisnya adalah biological life. Nah biological life ini sumber energinya adalah dari makanan yang kau makan. Semua makanan yang kau makan itu akan di-convert menjadi energi buat biological life ini. Sehingga tubuh lahiriah kita berfungsi. Saya bisa berbicara, saudara bisa mendengar, saudara bisa beraktivitas. Karena ada energi yang menghidupkanmu, yang memfungsikanmu. Yang setuju katakan amin. Tapi Paulus memberi penegasan dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Yang dapat binasa ini, biological life ini, harus mulai mengenakan yang tidak dapat binasa. Harus mulai di-convert, diganti, dipindah untuk mulai mengenakan yang tidak dapat binasa. Apa itu? Kehidupan roh, kehidupan ilahi. Istilah bahasa Inggrisnya divine living atau divine life. Satu, biological life. Satunya lagi, divine life. Kehidupan yang ilahi versus kehidupan yang manusiawi. Nah Paulus menegaskan lebih lanjut, ketika yang dapat binasa ini sudah mengenakan yang tidak dapat binasa, artinya saudara mulai melatih diri untuk hidup hanya dari firman. Karena manusia roh itu atau yang kehidupan roh itu energinya bersumber dari firman. Di dalam firman ada hidup, dan hidup itu adalah terang yang membuat hidup kita mengeluarkan terang di tengah kegelapan adalah karena ada kehidupan ilahi. Dan kehidupan ilahi itu bersumber di dalam firman yang dia sedang sampaikan pada hari-hari ini. Jadi ketika engkau mendengar di dalam alam roh, Tuhan terus berkata, maut telah ditelan dalam kemenangan. Ambil firman itu, dekatkan dalam diri kita, sampai membuat roh kita berkobar-kobar. Seperti garpu tala, roh kita mulai mengeluarkan suara yang sama. Dari dalam batinmu mulai keluar suara yang sama. Ketika engkau tidur, ketika engkau bermimpi, ketika engkau menghadapi sesuatu, dari dalam batinmu terus keluar satu suara, maut telah ditelan dalam kemenangan.
Ini yang harus kita lakukan. Beginilah jemaat harus belajar bertekun. Bertekun untuk apa? Menggosokkan firman sampai roh kita berkobar dan roh kita menyala-nyala. Karena ketika saudara terima firman, rohmu mulai berkobar, engkau percaya kepada firman yang Tuhan berikan. Oh, kitab Roma pasal yang ke-14. Kalau saudara membaca dalam ayat yang ke-17, firman Tuhan menuliskan hal kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi apa saudara? Soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Apa yang dimaksud dengan kebenaran di sini? Perhatikan. Ketika Tuhan memberi firman kepada Abraham, Alkitab menuliskan Abraham percaya pada firman itu. Dan ketika Abraham percaya, Tuhan membuat firman yang dia sampaikan, yang dipercayai oleh Abraham, menjadi kebenaran dalam hidup Abraham. Inilah yang membawa dia jadi terhubung dengan realita kerajaan yang tak tergoncangkan. Inilah yang membuat Abraham yang manusia biasa jadi terhubung dengan realita keberadaan Tuhan dan bahkan menjadi sahabat Allah. Wih, hari ini saya berani deklarasikan di dalam nama Yesus, masanya sudah tiba. Dari tengah-tengah jemaat, dari tengah-tengah gereja Tuhan akan terus bermunculan orang-orang percaya yang menjadi sahabat Tuhan. Ketika engkau terima firman, ada suara Tuhan yang terus berkata, baiklah. Orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Oh, biarlah setiap ciptaan baru mulai membuat deklarasi dalam hidupnya, aku adalah roh yang menghidupkan. Karena itulah suara Tuhan yang sedang terus diperdengarkan. Aku adalah anak yang dikasihi, yang dibedakan, yang diistimewakan oleh Bapa sendiri. Itulah suara Tuhan yang sedang terus diperdengarkan buat gerejanya. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Itu semua adalah manifestasi kedaulatan Tuhan yang dia hadirkan atas gerejanya. Seperti ketika dia hadir menyatakan diri kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Sama seperti ketika dia berjalan di atas air dan memanifestasikan dirinya kepada murid-murid yang sedang diombang-ambingkan badai. Tuhan yang sama, yang berdaulat atas segala sesuatu, sedang hadir dan menyatakan diri kepadamu. Yang saudara harus lakukan adalah memastikan suara Tuhan itu yang sedang dia dengungkan, yang sedang dia sampaikan, engkau tarik masuk dengan aktif. Engkau tarik masuk, engkau mengimajinasikan penggenapan ayat-ayat firman tadi, dan kemudian engkau mulai memperkatakannya dalam batinmu sampai hatimu itu diyakinkan, pikiranmu itu diyakinkan, hatimu itu menjadi percaya, hatimu itu jadi berkobar-kobar melihat adanya harapan baru. Hatimu itu meluap-luap karena mendapati adanya pengharapan yang lebih baik di dalam firman-Nya. Lakukan sampai hatimu itu berkobar-kobar. Nih, kalau garpu tala sudah saya ketukkan, tung, lalu kemudian garpu tala kedua belum juga mendengung, mungkin karena garpu tala pertama tidak cukup didekatkan. Nah, suara Tuhan sudah diperdengarkan dengan jelas. Aku ini pahlawan. Aku adalah roh yang menghidupkan. Aku adalah anak yang dikasihi oleh Bapa sendiri. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Tapi yang mendengung dalam batin kita masih, aduh, serem ya. Ada varian baru ya. Waduh, susah ya hidup ya. Wah, aku gak bisa usaha. Wah, pendapatanku berkurang jauh. Wah,
besokmu makan apa? Nah, kalau suara itu yang terus terngiang dalam batinmu, artinya tanpa engkau sadari, engkau sedang membawa suara dunia ini. Ada garpu tala yang lain yang sedang mendengung, yang berasal dari dunia ini, yang terus membuat engkau takut, khawatir, terintimidasi, merasa lemah, merasa tak berdaya. Nah, inilah yang saya sebut dengan istilah masih adanya benteng-benteng dan kubu-kubu keangkuhan manusia. Benteng-benteng, kubu-kubu keakuan hasil pembentukan dunia ini yang menentang pengenalan akan Allah. Dalam hidup kita masih ada banyak yang seperti itu. Coba saya ajak untuk saudara membuka Alkitabmu, 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 6. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Atau senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Menarik untuk kita memperhatikan ayat 5 dan ayat yang ke-6. Dalam ayat yang kelima, Paulus menegaskan segala bentuk siasat orang, segala bentuk kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah harus dihancurkan, harus dipatahkan. Amin, setuju? Amin. Yang setuju kasih jempolnya dulu dong. Oke, that's good. Ya, saudara yang ada di rumah kasih jempolnya dulu. Oke, masih terus mengikuti ya. Oke, that's good. Lalu menarik, dalam kalimat terakhir secara spesifik Paulus berkata, kami menawan segala pikiran. Jadi istilah siasat orang yang dihancurkan, kubu-kubu keangkuhan manusia yang menentang pengenalan akan Allah yang harus dipatahkan, ini punya kaitan dengan menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Erat sekali kaitannya. Dan kalau dikaitkan dalam ayat yang ke-6, tindakan menawan segala pikiran, ini punya kaitan dengan membawa ketaatan kita mencapai kesempurnaan. Sehingga kita punya posisi rohani siap untuk menghukum segala kedurhakaan. Ini bicara tentang posisi rohani kita di dalam Kristus, untuk menaklukkan segala perbuatan iblis, kegelapan yang ada di luar sana. Selama gereja Tuhan, selama orang percaya, selama hamba-hamba Tuhan masih terus membawa siasat orang, kubu yang dibangun untuk menentang pengenalan akan Allah, benteng-benteng keangkuhan manusia dalam hidupnya. Ini bicara tentang filosofi kehidupan, bicara tentang berbagai macam pikiran ataupun kebiasaan hidup yang masih membawa pola dunia ini. Selama itu masih terus ada dalam hidupmu, artinya ketaatan kita masih belum sempurna. Dan kita gereja masih belum bisa menaklukkan kegelapan yang ada di luar sana. Karena dalam hidup kita ada sebagian hidup kita
yang juga masih membawa kegelapan. Jadi kita tidak mungkin menaklukkan kegelapan di luar sana. Kegelapan di dalam sini pertama-tama harus ditaklukkan. Kegelapan di dalam sini pertama-tama harus disingkirkan. Dengan apa? Menghadirkan terang. Memastikan suara Tuhan bergetar kuat dalam batin kita. Membuat resonansi dan frekuensi hidup kita memancarkan frekuensi firman yang sama. Karena kalau masih membawa frekuensi dunia ini, masih bercampur dengan frekuensi dunia ini, Alkitab menuliskan artinya masih ada begitu banyak benteng-benteng keangkuhan manusia, kubu-kubu yang menentang pengenalan akan Allah, keakuan yang masih terus terbawa dalam diri kita. Dan inilah yang seringkali membuat keterhubungan kita dengan realita Bapa, keterhubungan kita dengan realita kerajaan yang tak tergoncangkan, seringkali jadi putus nyambung. Kadang nyambung, kadang putus. Kenapa? Kapan putus? Ketika kita lebih percaya atau mulai memanifestasikan dalam hidup kita resonansi suara dunia ini. Kita jadi takut. Itu menandakan buahnya itu muncul. Kita membawa frekuensi dunia ini. Takut, khawatir, gelisah, galau. Kita membawa frekuensi dunia ini. Tapi saya berdoa mulai hari ini, biarlah setiap kita dengan tekun, dengan rajin, terus berusaha menyingkirkan semua benteng-benteng keangkuhan manusia, konsep berpikir, kebiasaan, filosofi hidup yang selama ini tercetak menurut dunia. Kami potong, kami singkirkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Mungkin ada dari saudara yang tanya seperti ini, Pak, dari mana saya bisa tahu saya itu masih membawa benteng-benteng keangkuhan manusia atau tidak? Gampang. Kalau saudara menghadapi sebuah tantangan, bagaimana saudara berpikir menemukan solusinya? Apakah saudara berusaha menemukan solusi yang paling gampang, yang paling enak, yang paling tidak ada resikonya, yang paling menguntungkan? Kalau itu yang masih muncul dalam pikiran saudara, itu menandakan masih ada sebagian benteng-benteng keangkuhan manusia, benteng kubu-kubu yang menentang pengenalan akan Allah dalam diri kita. Karena kalau kita sepenuhnya merobohkan semua benteng keangkuhan tadi, engkau akan dibawa menjadi semakin sempurna dalam ketaatan. Jadi artinya apa? Tandanya bagaimana? Engkau tidak cari yang paling gampang, tapi engkau cari yang paling benar. Mana yang benar? Mana yang menyukakan hati Tuhan? Walaupun sepertinya menciptakan kerugian dalam hidupku, ya tidak apa-apa. Kalau itu yang benar yang harus aku jalani, no problem. Untung dan rugi ada di tangan Tuhan. Abraham secara kasat mata mengalami kerugian ketika menolak tawaran Raja Sodom. Tapi dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat yang pertama, setelah Abraham mengambil keputusan melakukan hal yang benar, Tuhan sendiri datang kepadanya dan berkata, "Jangan takut Abraham, akulah perisaimu. Aku akan mengganti rugi semua kerugianmu itu dengan berlimpah-limpah." Oh, Abraham tidak pernah jadi semakin miskin gara-gara taat kepada Tuhan. Hal yang sama aku deklarasikan atasmu jemaat. Kalaupun ada keputusan-keputusan finansial, kalaupun ada hal-hal yang berkaitan dengan bisnismu yang harus engkau ambil keputusan, putuskanlah sesuai kebenaran, putuskanlah sesuai suara Tuhan. Tidak perlu takut dengan kerugian, karena ketika engkau taat, kelimpahan akan datang atasmu. Itu sebabnya ada beberapa anak rohani yang memberi kesaksian. Di tengah pendapatannya semakin turun, anehnya jumlah tabungannya justru semakin bertambah banyak.
aneh tapi nyata. Itulah wujud kedaulatan Tuhan yang sedang Dia hadirkan atasmu. Itu sebabnya ambil suara Tuhan itu, gosokkan terus dalam hidupmu. Aku adalah Roh yang menghidupkan. Aku ini pahlawan. Aku adalah anak yang diistimewakan, disayang, dibedakan oleh Bapa sendiri. Gosokkan terus dalam hidupmu sampai itu bergema, sampai kembali hatimu itu berkobar-kobar. Dari dalam hatimu terus keluar satu suara. Fakta yang ada di sekitarmu membuat banyak orang takut, tapi dari dalam dirimu terus keluar satu suara. Aku tidak perlu takut, karena maut telah ditelan dalam kemenangan. Aku tidak perlu khawatir akan hidupku sehari-hari, karena aku adalah anak yang dikasihi, anak yang diistimewakan, anak yang dibedakan oleh Bapa. Suara itu terus berbicara dalam dirimu, menginspirasi, menguatkan engkau. Oh, hari ini saya berdoa, biarlah setiap engkau mendapati suara Tuhan tidak lagi terus terngiang di dalam alam roh, tapi suara Tuhan itu mulai berbicara dalam batinmu, menyatu dengan manusia rohmu, menjadi satu suara yang sama yang keluar dari dalam batinmu sendiri. Aku adalah Roh yang menghidupkan. Aku ini pahlawan. Aku adalah anak yang dikasihi, yang dibedakan, yang diistimewakan oleh Bapa. Hai maut, di mana sengatmu? Maut telah ditelan dalam kemenangan. Ialah itu terus berbicara, terus terngiang, terus mendengung dalam batinmu. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kekhawatiran. Amin. Tidak ada lagi kubu-kubu yang menentang pengenalan akan Allah dalam pikiranmu. Tidak ada lagi dasar keyakinan yang terbangun sebagai akibat pola dunia ini, filosofi dunia ini. No. Tidak ada lagi kultur dunia dalam hidupmu. Orala kata syikrata mayaralaka. Hari ini saya mau tegaskan di dalam nama Yesus. Kalau selama ini masih ada banyak pikiran-pikiran, dasar keyakinan, gaya hidup, kultur kebiasaan sehari-hari yang masih bersumber dari keakuan, bersumber dari kemanusiawian, saya berdoa di dalam nama Yesus, engkau bongkar itu semua. Ayo kita cari waktu, kita khususkan waktu untuk bongkar itu semua. Karena bahkan di antara orang-orang percaya, di antara para pendeta, saya mendapati ada dasar keyakinan yang tanpa sadar tercetak, terbentuk, bersumber dari roh antikristus. Mari saya mengajak untuk saudara membuka sebentar kitab 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Tetapi setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Secara spesifik Rasul Yohanes memberi penegasan akan sudah ada banyak nabi-nabi palsu yang muncul dan pergi ke seluruh dunia mengajar dan berkhotbah. Dari setiap pengajaran, dari setiap khotbah yang disampaikan oleh seseorang, entah itu nabi Tuhan ataupun nabi palsu, selalu mengandung sebuah dimensi rohani. Nah, dimensi rohani yang dibawa oleh si penyampai pengajaran atau khotbah tadi sangat dipengaruhi oleh kondisi hatinya. Nih di sini ditulis ada banyak nabi palsu. Siapa nabi palsu di sini? Ini awal mulanya adalah nabi beneran.
Tapi karena hatinya berbelok, mulai cinta diri sendiri lagi, mulai cinta uang lagi, mulai cinta dunia lagi. Karena hatinya berbelok, maka otomatis yang menginspirasi dia dalam khotbah dan pengajaran bukan lagi Roh Kudus. Tapi kalau ditulis di dalam ayat yang ketiga di sini, itu adalah roh antikristus. Karena orang yang disebut nabi palsu ini akan mulai mengkhotbahkan hal-hal yang menyenangkan banyak orang. Hatinya tidak lagi mengejar penerimaan dari Bapa. Dia mulai mencari penerimaan manusia. Ini yang disebut nabi palsu ini akan mengkhotbahkan hal-hal yang disukai oleh banyak orang. Kitab 2 Timotius pasal 4 menubuatkan pada hari-hari yang terakhir ada banyak orang akan mencari guru-guru, pengajar-pengajar, nabi-nabi yang akan menyampaikan apa yang mereka ingin dengar, mengenakkan telinga mereka sendiri, memupuk keakuan, memupuk kemanusiawian. Tidak ada lagi sangkal diri dan pikul salib. Nah, itu semua bersumber dari roh antikristus. Karena akan selalu menghambat saudara yang mendengar untuk tidak memanifestasikan realita Kristus dalam hidup sehari-hari. Makanya disebutnya roh antikristus. Mengkondisikan Christ in you, Kristus yang ada di dalam dirimu tetap bantet, tetap tidak bisa bertumbuh, tidak bisa bermanifestasi. Walaupun ada Kristus dalam dirimu, tapi yang terus bermanifestasi adalah keakuan. Nah, itu manifestasi dari pengajaran kehidupan yang sumbernya dari roh antikristus. Tapi saya mau tegaskan di dalam nama Yesus, alasan Yesus mati di kayu salib adalah untuk menebus dosa-dosamu dan mengembalikan engkau kembali pada jati dirimu yang sesungguhnya. Seperti ketika Tuhan menciptakan manusia dan masih hidup di Taman Eden, tidak melakukan dosa dan kesalahan apapun, berkuasa, serupa segambar dengan Tuhan sendiri. Itulah dirimu. Saya ada menulis beberapa catatan tentang filosofi dan prinsip kehidupan yang banyak dimiliki oleh orang-orang di atas muka bumi ini. Orang percaya, hamba-hamba Tuhan yang masih membawa pola dunia ini. Mari kita cek sebentar, ya. Saya harap ada keterbukaan dalam dirimu, sehingga kita akan bisa mengenali, oh ini ternyata konsep berpikir filosofi hidup yang sumbernya dari keakuan, dari pola dunia yang terbentuk, tercetak menjadi benteng-benteng keangkuhan manusia dalam hidupku. Harus aku hancurkan, harus aku bongkar, supaya ketaatanku menjadi sempurna dan kita siap menghukum segala kedurhakaan yang ada di bumi ini. Yang setuju katakan amin dong. Amin. Pernahkah saudara berpikir bahwa semua manusia itu punya kelemahan? Semua manusia itu ya dari sejak lahir sampai mati akan selalu punya kekurangan dalam hidupnya. Pernah nggak saudara punya pemikiran seperti itu? Atau engkau meyakini hal itu? Itu menjadi salah satu filosofi hidupmu. Nggak usah angkat tangan deh, tapi saudara cukup merenung aja. Kalau angkat tangan segera malu ah. Tapi mari kita coba menelaah batin kita. Adakah dasar berpikir yang menyatakan ya namanya manusia terdiri dari darah dan daging, otomatis selalu punya kelemahan, otomatis selalu punya kekurangan dalam hidupnya. Nah, kalau itu yang masih menjadi dasar berpikirmu, itu adalah filosofi hidup yang sumbernya dari pola dunia ini. Itu adalah dasar keyakinan yang sumbernya dari roh antikristus.
Karena saudara akan selalu jadi punya sebuah dasar berpikir. Oh, Tuhan menghendaki engkau sempurna seperti Bapamu juga sempurna. Langsung ada yang memblokir dalam pikiran kita. Ya enggak mungkin. Kita kan manusia biasa. Kita kan punya kelemahan. Ya kalau itu pendeta mungkin. Tapi saya kan jemaat. Pendeta saja pilih-pilih itu. Enggak semua pendeta kayak gitu tuh. Nah, itu adalah dasar berpikir yang sumbernya dari roh antikristus. Itu adalah filosofi dunia yang sumbernya dari keakuan, dari kejatuhan manusia. Memang manusia itu punya banyak kelemahan, punya banyak kekurangan. Tapi sebagai ciptaan baru, nah, ini adalah filosofi baru yang harus saudara tanam dalam dirimu. Aku bukan manusia kebanyakan, aku adalah ciptaan baru. Oh come on, yang setuju kasih jempol dulu dong. Bilang, aku bukan manusia kebanyakan, aku adalah ciptaan baru. Sebagai ciptaan baru yang lama sudah berlalu, dengan segala kelemahan, dengan segala kekurangan, dengan segala bentuk kerusakan dan kehancurannya, itu semua sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Nah, yang baru ini punya roh Kristus di dalamnya. Yang baru ini punya benih ilahi yang akan mengkondisikan kita meraih dan memiliki posisi rohani yang selalu berkemenangan, menjalani kehidupan sehari-hari yang selalu berkemenangan, sama seperti Kristus sudah menang. Menang dari dosa, menang dari iblis, menang dari maut. Demikianlah engkau dibawa berkemenangan. Oh, jangan pernah berkata aku ini manusia biasa. No, engkau adalah ciptaan baru. Buat ini membuat batinmu berkobar. Sebagai ciptaan baru, engkau itu bukan hidup dari darah dan daging lagi. Sebagai ciptaan baru, engkau hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Sebagai ciptaan baru, engkau bisa membuat yang mustahil secara manusia menjadi mungkin bagimu. Kenapa? Karena engkau membawa firman-Nya. Itu sebabnya Yoel pasal 3 menegaskan, baiklah orang yang tidak berdaya. Engkau tidak berdaya, tapi jangan ngomong engkau tak berdaya. Mulai ngomong, aku ini pahlawan. Kenapa? Karena dari kelemahanmu, ketika engkau memperkatakan firman, firman akan bekerja dalam dirimu. Dimensi kemanusiaan yang kau miliki akan mulai mengalami perubahan frekuensi. Dimensi firman akan mulai bergetar dalam dirimu, sehingga engkau betul-betul dibangkitkan dalam keperkasaan, dan engkau betul-betul menjadi seorang pahlawan. Yang percaya katakan haleluya. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu. Oh, ini menjadi doamu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sama-sama angkat dua tanganmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti sama-sama sekali lagi. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau
Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Termeterailah dalam hidupmu di dalam nama Yesus. Mulai hari ini, setiap kali engkau menjalani hidup sehari-hari dan menemukan ada kelemahan, menemukan ada kekurangan dalam hidupmu, oh, engkau tidak akan menyerah, engkau tidak akan mengadopsi, engkau tidak akan menerima adanya kelemahan dan kekurangan itu. Dengan kuasa firman, engkau akan taklukkan setiap kelemahan yang ada. Engkau hancurkan setiap kekurangan yang masih ada, sehingga kelemahan dan kekurangan manusiawi yang engkau jumpai bukan lagi menjadi batu sandungan bagimu. Sebaliknya, itu justru menjadi batu loncatan. Engkau alami kuasa roh, kuasa firman mencetak ulang hidupmu, lebih lagi disempurnakan di dalam Dia. Terjadilah atasmu di dalam nama Yesus. Orala kata sekrata mayarala perapako. Kalau saudara pernah berpikir, Pak, karakterku tuh memang begini, aku dari dulu memang orangnya kasar. Atau mungkin saudara berkata, karakterku tuh memang begini, Pak, setiap kali menghadapi tantangan aku langsung ciut hatinya. Ingat baik-baik, yang lama sudah berlalu. Di dalam dirimu ada roh Kristus, ada benih ilahi yang menjadi patokan dan memberi kemampuan bagimu untuk terus bertumbuh, semakin serupa dengan Kristus sendiri, berkemenangan dalam segala hal. Dan engkau akan dipastikan terus memanifestasikan realita Kristus dalam hidup sehari-hari. Karaktermu itu bukan sanguin, karaktermu itu bukan melankolik, karaktermu itu bukan flegmatik, karaktermu itu bukan apalagi itu yang satunya, kolerik. No. Karaktermu itu adalah Kristus. Semua yang disebut kolerik, melankolik, flegmatis, fleksibel, sanguin, pinguin, whatever itu semua, itu harus dibongkar, itu harus dirubah. Jangan biarkan itu terus menjadi jati dirimu. Jangan biarkan karakter menurut dunia ini terus tercetak dan membentuk dasar keyakinanmu. Itu bukan dirimu yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Engkau adalah manusia Allah. Engkau adalah manifestasi dari manusia Kristus. Sekali lagi Kristus dengan segala kepenuhannya akan bermanifestasi di atas muka bumi ini lewat hidupmu, lewat keberadaanmu. Karenanya pastikan engkau membuka dirimu, engkau membiarkan roh dan firman-Nya mencetak ulang dirimu, sehingga lewat keberadaanmu Kristus jadi nyata. Ora kata melato mayarala prata pashikraka. Angkat hatimu, angkat tanganmu. Oh, ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Ku persembahkan hidupku kepadamu. Oh, biarlah lagu ini menjadi doamu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Jadikan lagu ini sebagai doamu
sebagai penyerahanmu. Taruh hidupmu sekali lagi untuk dicetak ulang dengan kuasa firman dan rohnya. Engkau bukan lagi manusia lama yang membawa karakter manusiawi. Engkau adalah ciptaan baru yang memanifestasikan Kristus dalam segala situasi keadaan. Katakan yang telah lalu, yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayar, masa depan dan rencanamu, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu, Tuhanku. Pernahkah saudara mendengarkan pengajaran yang menegaskan bahwa sebagai orang percaya kita itu akan terus menderita selama dalam dunia. Kita itu akan terus mengalami aniaya di atas muka bumi ini. Perhatikan istilah yang saya pakai. Dunia, muka bumi. Itu dua aspek yang berbeda. Pernahkah engkau mendengar pengajaran yang menegaskan dalam dunia ini engkau akan selalu menderita aniaya. Kalaupun kita harus miskin dalam dunia ini, kalaupun kita harus menderita dalam dunia ini, it's okay. Karena rumah kita yang sejati adalah di sorga. Kita berasal dari sorga. Kalau saudara pernah mendengar khotbah pengajaran seperti itu, minta maaf. Itu adalah khotbah atau pengajaran yang separuh kebenaran. Sumbernya balik lagi dari roh antikristus. Karena membuat saudara tidak bisa memanifestasikan Kristus dalam hidup sehari-hari. Betul. Dalam dunia ini kita menderita aniaya. Karena seluruh dunia sudah dikuasai oleh si jahat. Betul. The whole world, seluruh dunia has been under subjection. Sudah ada dalam kekuasaan of the evil one, dari si jahat itu. Betul. Tapi itu baru separuh kebenaran, Pak. Karena separuh kebenarannya yang lain menegaskan di dalam bumi ini, di atas muka bumi ini, on this earth, we will rule and reign forever. Di atas muka bumi ini kita akan memerintah dan berkuasa bersama dengan Kristus untuk selama-lamanya. Dunia memang jahat. Dunia memang akan dihancurkan oleh Tuhan. Kita memang akan menderita karena dunia ini dikuasai oleh si jahat. Karena kita tidak mau berkompromi dengan filosofi dunia ini. Tapi dengar baik-baik, sebagai anak Allah yang maha tinggi, Bapa di sorga sudah mewariskan bumi ini bagi kita. Ketika manusia pertama diciptakan oleh Tuhan, Alkitab menegaskan, manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah sendiri.
Dan Tuhan menciptakan manusia untuk berkuasa atas seluruh ciptaan dan atas seluruh alam semesta, atas bumi ini. Tapi manusia jatuh dalam dosa. Akibat manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan rupa Allah. God's image, rupa Kristus jadi hilang dalam diri manusia. Dan manusia juga kehilangan otoritas atas muka bumi ini. Pada waktu manusia kehilangan otoritas, iblis yang mencuri otoritas itu dari manusia. Iblis mulai menginspirasi garis keturunan manusia. Dimulai dari Kain, anak Adam. Kain yang membunuh Habel. Kain yang diusir dari hadirat Tuhan. Mulai dari Kain. Sampai kemudian lahir generasi berikutnya. Setelah air bah, dari keturunan Ham muncul Nimrod. Dan Nimrod kemudian membangun sebuah menara yang pada akhirnya menjadi sistem kehidupan, yaitu menara Babel, sistem Babel. Dunia ini semakin jahat karena ada orang-orang yang memberi dirinya merealisasikan apa yang menjadi agenda jahat dari iblis, yaitu merusak bumi ini, menciptakan sistem kehidupan dunia yang jahat, yang menahan supaya Kristus tidak akan pernah bermanifestasi. Tapi kita bersyukur, walaupun dunia semakin bertambah jahat, tapi rencana Tuhan tetap berlaku. Di dalam waktu yang ditetapkan oleh Bapa sendiri, Sang Firman itu mau menjadi manusia, lahir lewat perawan yang bernama Maria, dilahirkan di sebuah kandang di kota Bethlehem. Yesus inilah yang kemudian mati di kayu salib untuk menebus dosamu. Apa tujuan penebusan? Tujuan penebusan bukan untuk membuat saudara kalau mati masuk sorga, bukan. Tujuan penebusan adalah mengembalikan saudara kembali keberadaanmu yang asal sebagai manusia sebelum kejatuhan manusia, yaitu jadi serupa dan segambar dengan Kristus sendiri. Jadi kalau saudara terus merasa saya ini melankolis, saya ini orangnya kolerik, artinya engkau belum mengalami penebusan secara total. Makanya Paulus memberi penegasan, hendaklah engkau mengalami pembaharuan di dalam akal budimu. Ini loh dasar berpikir, sudut pandang yang engkau miliki, filosofi hidup yang kau punya, kebiasaan hidup yang kau miliki. Ini harus dibongkar, diselaraskan dengan firman. Engkau bukan lagi orang yang flegmatis, engkau bukan lagi orang gabungan antara melankolis dengan kolerik. No. Engkau adalah manusia Kristus. Engkau dibawa kembali membawa rupa dan gambar Kristus sendiri. Yang saudara harus lakukan hanya membiarkan firman dan roh terus kerja dalam dirimu. Rupa Kristus akan semakin nyata. Tapi bukan cuma itu. Tujuan penebusan selain membuat rupa Kristus kembali nyata dalam dirimu, adalah membuat engkau kembali berkuasa. Jadi kalau saudara terus percaya, ya kita ini kan umat Tuhan, pasti menderita di atas muka bumi ini. Itu hanyalah separuh kebenaran, Pak. Separuh kebenaran yang lain menegaskan di dalam Kristus engkau telah didudukkan setahta dengan Dia, diposisikan sama, serupa dengan Kristus sendiri, punya posisi dan otoritas ilahi di atas muka bumi ini, atas alam semesta ini jauh lebih tinggi dari semua penguasa, kekuasaan, kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Semua itu ditaruh di bawah kakimu. Kristus diberikan oleh Bapa sebagai kepala dari gerejanya, sementara gereja dijadikan sebagai tubuhnya.
Jadi kalau Kristus sebagai kepala gereja diberi otoritas atas seluruh alam semesta. Bahkan di dalam Wahyu pasal pertama ayat 18 menegaskan, aku memegang segala kunci maut. Ingat baik-baik, kepala itu tidak megang apa-apa. Yang megang sesuatu itu tangan. Tangan itu bagian dari tubuh. Engkau adalah tubuh. Kristus adalah kepala. Jadi ketika Alkitab menegaskan, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Aku menentukan siapa orang yang boleh mati, siapa yang tidak boleh mati. Otoritas itu dia berikan kepadamu. Jauh lebih tinggi dari semua kekuasaan, kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Hari ini aku deklarasikan di dalam nama Yesus. Hai gereja Tuhan, sadarilah, bangun menjadi dasar keyakinan dalam hidupmu bahwa dalam tanganmu sebagai gerejanya yang dibangun sesuai dengan pola sorga, yang terus terhubung dengan realita Bapa, engkau ditetapkan menjadi bagian dari tubuh Kristus itu sendiri. Kepadamu telah dipercayakan kuasa, kekuasaan, otoritas atas segala sesuatu yang ada di langit, yang ada di bumi, maupun yang di bawah bumi. Dan kuasa otoritas itu dia berikan di tanganmu. Engkau akan bisa pakai lewat doa-doamu. Itu sebabnya Yesus menegaskan, Allah mau tidak berkuasa atas gerejaku. Apa yang gerejaku ikat akan terikat, apa yang gerejaku lepaskan akan terlepas. Karena di dalam tanganmu, hai gereja Tuhan, Bapa di sorga, Yesus sendiri sudah mempercayakan kekuasaan dan otoritas atas segala sesuatu. Tuhan mau buat engkau berkuasa. Tuhan mau buat engkau berotoritas. Engkau bukan lagi korban atas bumi ini. No, engkau bukan korban dalam dunia ini. Engkau adalah pahlawan iman. Engkau adalah terang yang menyingkirkan kegelapan. Engkau adalah garam yang menjagai kerusakan bumi ini. Bangun ini menjadi dasar keyakinan. Dekatkan getaran suara sorgawi itu untuk bergetar dalam batinmu, tanpa engkau bertekun untuk menggetarkannya dengan sekuat tenaga dalam batinmu. Oh, engkau tidak akan pernah melihat apa yang dia firmankan mulai terjadi atasmu. Karena engkau terus putus nyambung dengan realita kerajaan. Saya berdoa mulai hari ini, sekali lagi Roh Kudus membawa kita terhubung dengan realita kerajaannya, dan tidak akan pernah terputus lagi sampai selamanya. Mungkin ada dari saudara yang bertanya, Pak, bagaimana caranya supaya aku bisa terus menikmati keterhubungan dengan sorga itu? Hanya satu cara. Buat suara Tuhan yang dia perdengarkan atas gerejanya, yang memberi posisi rohani baru buat gerejanya, mulai terngiang, mulai mendengung, mulai berbicara dengan kuat dalam dirimu. Bagaimana caranya? Perkatakan firman itu dengan engkau memberi intonasi, engkau memberi energi padanya, engkau memberi kehidupan kepada perkataan itu. Dengar ini, banyak orang ketika saya ajak membuat deklarasi, aku adalah roh yang menghidupkan, mereka bikin deklarasi dengan antara yakin tidak yakin, antara percaya tidak percaya, tidak ada kehidupan. Mereka cuma ngomong, aku adalah roh yang menghidupkan. No. Saya mau saudara kasih ada intonasi, ada emosi yang kau libatkan di sana. Oh, come on. Saya tahu beberapa dari saudara juga punya sebuah dasar berpikir akibat pengajaran-pengajaran yang separuh kebenaran tadi. Oh, saya tidak mau melibatkan emosi. Saya mau terus ada di dalam roh. Apakah saudara pikir kalau terus ada di dalam roh artinya tidak ada emosi yang muncul di sana?
Hal kerajaan sorga ditulis di Alkitab itu bicara damai sejahtera dan sukacita. Itu emosi, Pak. Saudara pikir Yesus yang adalah manifestasi dari roh kehidupan itu datar-datar aja? Ngomong datar, jalan juga datar. Come on. Ini kopimu kurang kental ini. Imajinasimu kurang jalan itu. Kalau saudara membaca di dalam Alkitab, bahkan ketika murid-murid pulang, 70 murid pulang lalu berseru, Tuhan, bahkan iblis-iblis takluk kepada kami di dalam namamu. Apa yang ditulis di Alkitab? Kalau saudara baca dalam Alkitab terjemahan baru, kelihatannya datar aja. Tapi kalau saudara baca di dalam terjemahan yang lain, dituliskan Yesus melonjak-lonjak, bersukacita. Oh, come on. Nggak pernah kebayang kan? Yesus meloncat-loncat, wah, berputar-putar, menari-nari, sukacita karena melihat murid-muridnya mengusir iblis-iblis dan roh-roh jahat. Yang saudara baca, Yesusnya datang, Guru, bahkan semua setan-setan pergi dalam namamu. Yesusnya tenang saja. Syutingnya dideketin dong, biar mukanya ketahuan, ekspresinya kelihatan. Aku tahu muridku. Itu lebih mirip telenovela daripada Alkitab. Alkitab menuliskan Yesus penuh dengan roh dan bersukacita melonjak-lonjak. Emosi juga ikut terlibat di sana. Kitab Zefanya juga menuliskan Bapa itu ikut bersukacita melihat saudara bersukacita dan berkemenangan. Dia ikut menari-nari bersama saudara. Jangan kau anggap bahwa Bapak di sorga juga pribadi yang cool and calm without emotion. Bapak itu juga penuh emosi, tapi emosinya positif terus. Kalau kita penuh emosi, negatif terus. Saya mau ada perubahan dalam hidup kita. Ketika kita mulai memperkatakan firman, libatkan emosimu di sana. Ketika ada pernyataan firman yang mengatakan, aku ini pahlawan. Jangan cuma ngomong, aku ini pahlawan. No. Libatkan emosimu. Aku ini pahlawan. Libatkan emosimu. Ketika kita membuat deklarasi, maut telah ditelan dalam kemenangan. Jangan cuma ngomong, maut telah ditelan dalam kemenangan. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Burung beo bisa lebih tekun daripada kowe, daripada saudara. Kowe ngerti kowe? Burung beo bisa lebih tekun. Tapi berikan emosimu. Burung beo gak bisa kasih emosi di sana. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Ucapkan dengan segenap hati, libatkan emosimu. Nah ini sama saja saudara sedang menyelaraskan getaran yang ada dalam hidupmu, diselaraskan dengan getaran sorga yang datang dari mulut Tuhan, yang keluar dari mulut Tuhan. Getaran firman yang keluar dari mulut Allah sedang engkau dekatkan dan engkau kondisikan dirimu mengeluarkan getaran firman yang sama. Jadi kalau saudara merasa, Pak, saya itu bukan orang yang biasa teriak-teriak, latih dirimu, biasakan dirimu. Lu, saya ini kan orangnya melankolis, gombal. Yang lama sudah berlalu, yang melankolis sudah berlalu. Kristus sedang mau datang bermanifestasi dalam hidupmu. Libatkan emosimu, perkatakan dengan sungguh-sungguh. Latih telingamu untuk mendengar perkataan firman yang keluar dari mulutmu, karena itu akan mempengaruhi pikiran dan alam bawah sadarmu. Sekali engkau mulai membombardir benteng-benteng keangkuhan manusia, kubu-kubu yang menentang pengenalan akan Allah yang selama ini dalam pikiranmu, dengan firman-Nya
Oh, semua benteng itu akan roboh, semua kubu itu akan hancur. Tidak ada lagi dalam dirimu ada dua suara yang berbicara. No. Hanya ada satu suara, yaitu suara Tuhan. Apapun yang Tuhan perdengarkan, dengan mudah engkau percaya, dan dengan cepat firman yang sama terngiang dalam dirimu. Terjadilah, aku deklarasikan di dalam nama Yesus, hidupmu akan terus menyatakan firman-Nya. Hidupmu akan terus memperdengarkan suara Tuhan yang sama. Terjadilah, come on, di dalam nama Yesus. Tangan kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu. Tangan kuasa Tuhan, kuasa firman bekerja kuat dalam batinmu, mencetak ulang dirimu, merombak keberadaanmu, membuat engkau peka, membuat engkau mengikuti gelombang pekerjaan roh yang membangun emosi, membangun pikiran, membangun hidupmu jadi selaras dengan frekuensi sorga yang keluar dari mulut Tuhan. Terjadilah, terjadilah. Oralara kata sekram nama yaralabo. Yeay. Wow. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari berdiri, angkat dua tanganmu. Oh sakayarala berante mayaralamu. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku berdoa di dalam nama Yesus, kuasa roh, kuasa firman mencetak ulang dirimu, membawa engkau terus berjalan dalam ketaatan yang sempurna. Terjadilah di dalam nama Yesus. Oh sakarala pratama yaralaka, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sama-sama sekali lagi ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Perhatikan ini dalam Wahyu pasal yang kedua dan Wahyu pasal yang ketiga. Tuhan secara pribadi datang kepada 7 gereja yang harus menerima suratan dari Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Tuhan mengoreksi gereja-gereja itu. Tuhan memposisikan gereja-gereja itu untuk bisa menjadi tubuh Kristus di atas muka bumi ini, membawa rupa Kristus, dan sekali lagi berkuasa. Tuhan tidak mau engkau terus menjadi jemaat yang lemah. Tuhan tidak mau engkau terus menjadi jemaat biasa. Tuhan mau membawa engkau jadi orang-orang yang berpengaruh, yang terpandang, yang disegani, yang berhasil, yang berkuasa, yang berotoritas, yang bisa Tuhan pakai bawa perubahan atas muka bumi ini. Engkau bukan jemaat biasa. Ini waktunya. Katakan sama-sama, engkau yang di rumah, katakan ini waktunya. Bukan hanya 1 Petrus yang akan keluar dari perahu dan berjalan di atas air. Ini waktunya setiap orang percaya keluar dari perahu kemanusiawian,
Ini waktunya aku melangkah keluar dari perahu kemanusiawianku dan menjalani perjalanan hidup yang penuh keajaiban, penuh kemuliaan, penuh mujizat. Terjadilah di dalam nama Yesus. Saya mau engkau bertekun, ambil firman. Hari-hari ini Tuhan terus memberi firman. Aku ini pahlawan. Orangnya boleh tak berdaya, tapi dia harus terus berkata, aku ini pahlawan. Aku adalah roh yang menghidupkan. Aku adalah anak yang dikasihi, yang dibedakan, yang diistimewakan oleh Bapa sendiri. Oh, maut telah ditelan dalam kemenangan. Pakai firman itu untuk menggetarkan batinmu dengan frekuensi yang sama. Perkatakan dengan engkau memberi emosimu di sana. Ora kata sikratamaka. Inilah yang akan membuat engkau keluar dari perahu kemanusiawianmu. Karena ketika firman itu mulai berbicara dalam batinmu, bukan hanya diperdengarkan dengan mulutmu, tapi mulai berbicara dari dalam batinmu. Karena ketika engkau terus memperkatakan firman, melibatkan emosimu dalam memperkatakan firman, engkau sama seperti sedang menabur. Tiba waktunya engkau menuai. Apa yang kau tuai, suara itu datang dari dalam dirimu. Suara Tuhan yang sama yang keluar dari mulut Allah sekarang mulai berbicara dari dalam batinmu, berbicara kepada gunung-gunung persoalanmu, dan gunung itu akan pindah. Berbicara dari dalam batinmu, membangkitkan iman yang mengalahkan dunia, dan kau akan selalu berkemenangan dalam segala hal. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi ketakutan. Kita melompat keluar. Katakan, kita semua, aku melompat keluar dari perahu kemanusiawianku. Aku menjalani perjalanan hidup yang penuh kuasa, penuh mujizat, penuh keilahian. Terjadilah mulai hari ini dalam hidupku. Oh, berikan sorak-sorai dan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Dan saya percaya, walaupun VSS sudah selesai, tapi Roh Kudus akan melanjutkan memfollow up firman-Nya dalam hidupmu. Saya harap engkau tidak malas. Saya harap engkau tidak menunda-nunda. Engkau tidak menyia-nyiakan waktumu. Engkau belajar mengerti kehendak Tuhan. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Saya mau engkau berfokus untuk terus meningkatkan, menumbuhkan level kepenuhan roh dalam dirimu. Saya mau engkau berfokus menggosokkan firman itu, menambahi dengan emosimu sampai engkau rasa hatimu berkobar. Karena kalau hatimu belum berkobar-kobar saat memperkatakan firman itu, artinya ini garpu tala yang dari sorga kurang didekatkan pada dirimu. Atau kalaupun saudara berkata, wah Pak, dulu aku kalau deklarasi berkobar-kobar, sekarang kok enggak? Berarti ada yang bocor. Mungkin karena engkau mulai membiarkan ada lubang kekecewaan. Engkau mulai membiarkan ada lubang kefrustrasian yang sumbernya dari konsep pikir salah dalam hidupmu. Ingat ini, kapal di tengah lautan tidak tenggelam. Padahal bobot kapal itu berton-ton beratnya, tapi nggak akan tenggelam. Kenapa? Karena semuanya rapi, bagus, tidak ada yang bocor. Tapi begitu kapal itu ada lubang sedikit saja, air akan mulai masuk. Lambat laun kapal itu akan tenggelam. Kenapa seringkali engkau kehilangan kobaran api Roh Kudus dalam batinmu? Karena engkau membiarkan ada lubang kekecewaan. Air dunia ini masuk, engkau pelan-pelan tenggelam. Engkau membiarkan ada lubang kefrustrasian yang sumbernya dari konsep pikir salah, dan itu membuat dunia ini masuk dan membuatmu tenggelam. Hari ini saya berdoa sekali lagi, semua lubang-lubang dalam kehidupanmu ditambal sepenuhnya, diperbaiki sepenuhnya di dalam nama Yesus.
Biarlah lewat perenungan yang kau lakukan, lewat saat teduh yang kau ambil, Roh Kudus akan mulai menunjukkan lubang yang selama ini ada dalam hidupmu. Dan dengan roh pertobatan, engkau mengambil keputusan untuk memohon ampun akibat ketidakakuratanmu kepada Tuhan. Dan engkau minta untuk Tuhan membenahi hidupmu, membenahi konsep pikirmu. Dengan engkau lakukan itu, api Roh Kudus akan kembali berkobar penuh dalam dirimu. Terjadilah di dalam nama Yesus. Jadikan gaya hidup merenungkan firman menjadi gaya hidup setiap kita, setiap hari. Pastikan gerakan 1 jam sekali tidak engkau abaikan. Pastikan engkau memanfaatkan momen 1 jam sekali untuk menjagai keterhubunganmu dengan Bapa. Pastikan engkau rajin ikut PG, karena di momen itu engkau dilatih untuk punya manusia roh yang selalu menyala-nyala, sehingga kuasa firman akan terus menjadi terang dalam hidupmu, menerangi sekelilingmu yang gelap. Terjadilah atasmu di dalam nama Yesus. Haleluya. This is our cry, oh Lord, King of glory. Position us to represent you. Center on thy strength, make me the head of the nation, to teach them your ways and your heart. This is our cry, oh Lord, Father and King of the nations. Impart to us your spirit and your word. Let us collect your seed, the planting of the Lord, to rebuild this desolated nation. Help me function as a father